beliau sujud lama. Sampai ada beberapa sanggapan beranggapan Rasulullah meninggal dunia. Yang satu beranggapan Rasulullah menerima wahyu. Sujudnya lama. Masya Allah. Akhirnya mereka melirik, bahkan sebagian menengok. Nah ulama dari Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata karena sahabat menengok dan tidak dibatalkan oleh Nabi, maka menengok itu masih dalam rangkaian makruh, belum sampai batal. Ternyata kenapa Rasulullah ini sujudnya lama? Oh ternyata beliau tidak terima wahyu, beliau tidak pingsan, beliau tidak dalam berdoa, bukan. Karena di atas pundaknya ada Sayyidina Hasan wal Husain, ada cucunya. Hatta yaqdi hajat imam, aku biarkan sampai mereka turun sendiri. Bayangkan, hanya karena ada cucunya di atas pundaknya, beliau tidak bangun dan sujudnya lama sekali. Subhanallah. Artinya apa? Tarbiyatul aulad lis-shalah, ajak anakmu sholat sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan cucu-cucunya untuk ikut sholat, bahkan bermain di dalam sholat. Al-Mal'an Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan, bila tidak kau temui suara anak kecil di dalam masjid 20 tahun mendatang, Islam tidak ada. Bila tidak kau temui suara anak kecil di dalam masjid. Oh ini di Baitul Adli saya nggak temu anak kecil ya. Kemana anak kecil di sini? Nggak ada kan? Di depan satpam udah dibilang nggak boleh, ini urusan kantor. Kalau di rumah-rumah, di masjid-masjid, di kampung-kampung, kalau tidak ada anak kecil di dalam masjid, maka kamu harus bersedih. Karena 20 tahun mendatang imam-imam akan hilang. Anak-anak itu ketakutan di dalam masjid karena pengurusnya bergalakan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sujud lama karena ada Hasan dan Husain di atas pundak. Wah, ada hadis sahih, ini hadis sahih. Jadi iltifat di dalam salat tidak boleh. Yang kedua, wal isyarah bis salat, memberikan isyarat di dalam salat itu batal. Begini, bapak-bapak salat sunnah. Bapak-bapak salat sunnah ini kajian saya memang kajian fikih dan literaturnya literatur mazhab Syafi'i. Akan tetapi bila ada berbeda mazhab, itu adalah rahmatan lil alamin. Kadang-kadang ada yang bermazhab Maliki. Isyarat di dalam sholat tidak boleh. Bapak-bapak lagi sholat sunnah, tiba-tiba di belakangnya ada orang mengikuti menjadi imam sholat zuhur, maka bapak-bapak gak usah kasih isyarat, biarkan saja, gak usah menggelengkan kepala atau menggerakkan tangan begini, gak usah. Karena bapak-bapak lagi sholat, hatta sholat jenazah, sekalipun bapak-bapak sholat jenazah, Allahu Akbar, tiba-tiba ada yang ikut di belakang, bapak-bapak terusin saja, Allahu Akbar. Nah yang nanti belakang akan lihat, wah ini sholat model baru, bukan sholat model baru, dia nggak paham. Kalau ini sholat jenazah. Jadi sholat ketika mengikut kepada imam, kita dijadikan imam, maka teruskanlah sholat dan tidak perlu memberitahu dia. Tadi baru selesai sholat sunat, kamu sholat wajib, iya, ulang, nggak usah. Kenapa? Dua-duanya sah, hanya yang satu tidak mendapat pahala jamaah. Jadi dua-duanya sah. Yang nggak sah itu yang memberikan isyarat, apalagi gara-gara kepala. Wal isyarat bis salat biharfaini, cukup dengan satu huruf saja. Kalau isyarat itu dimaknai oleh manusia, maka batal salat kita. Seperti misalnya begini, istri kita memesan kepada kita yang lagi sholat, Pak, aku berangkat dulu, kita lagi sholat. Tiba-tiba kita ngeluarin huruf satu huruf M aja, dan itu dimaknai oleh istri kita, maka batal salat. Walaupun cuma satu huruf, atau oh, padahal itu cuma satu. Jadi harfan ya'rifun nas, satu huruf yang dimaknai dengan manusia. Terus bagaimana kalau ada tamu? Menjawab salam hukumnya wajib, sementara sholat juga wajib. Apakah kalau saya sholat sunnah, saya sholat sunnah duha, ada orang assalamualaikum, malah orangnya bawa duit 40 juta lagi, masya Allah. Assalamualaikum, apa yang harus kita lakukan? Menjawab salam itu wajib, membatalkan sholat bagaimana? Maka tarfa'u sautah, kencengin suara sholatnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sami Allahu liman. Orang itu kalau dia paham ini lagi sholat, tapi kalau dia bilang, kenapa Pak? Ini orang geblok lah, nggak ngerti sholat ya. Disuruh kencengin suaranya. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Itu subhanallah. Takbiratul ihram beliau itu membangunkan orang yang sedang tidur. Bihaibatihi, haibah Allahu Akbar. Wibawa haibah Allahu Akbar. Takbirnya Umar bin Khattab membuka serat Gibraltar. Takbirnya Utsman bin Affan, takbirnya Abu Bakar As-Siddiq mampu mengemplang pajak. Takbirnya Ali bin Abi Thalib menggetarkan musuh. Masya Allah. Kira-kira kalau takbir kita nakut-nakutin siapa? Tukang kredit juga nggak takut sama kita. Haibah. Al-Imam Abdullah Al-Haddad diriwayatkan beliau kalau takbiratul ihram, bila ada muridnya di belakang dia lagi tidur, maka muridnya bangun. Haibah. Haibah itu wibawa, bukan suara yang kencang, tapi wibawa takbiratul ihram. Kemudian apa lagi? Iltifat, al-isyarah, thumma itanu bimakanin wahid. Seseorang yang sholat di satu tempat saja itu hukumnya makruh. Ila imam, kecuali imam nggak boleh pindah-pindah. Ya masa dia pindah-pindah dari sholat ya. Kalau kita memang bisa pindah-pindah, makanya Rasulullah sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Beliau kembali ke rumahnya. Baca hadis itu bahwa beliau kalau melaksanakan sholat, teman-teman yang mengilhami mazhab tersebut biasanya beliau nggak sholat sunnah lagi, nanti sholat sunnahnya di rumah. Tapi ini yafut, ini akan banyak lebih nggak sholatnya daripada sholatnya, betul kan? Saya lihat tadi itu bapak-bapak ngikutin sunnah tuh ya. Saya lihat ada yang bangun mundur, pulang, terus pulang. batu. Nah, harusnya sholat sunnah. Kenapa Ustaz? Tidak sholat sunnah di satu tempat. Begini bapak sekalian, instrumen keadilan Allah sama dengan instrumen keadilan manusia. Manusia butuh saksi yang meringankan, bukan begitu? Ya. Sama. Kata Nabi, kuntum syuhada Allah fil ard, cari saksi yang meringankan di bumi ini agar di akhirat menjadi saksi yang meringankan. Apa? Makan sujud, tempat sujud. Maka berpindah-pindahlah kalau sholat. Agar apa? Semakin banyak tempat sujud yang menjadi saksi di yaumil qiyamah. Sehingga kalau pada sholat boleh di rumah, tapi kalau khawatir tidak jadi sholat sunnah, maka tetap di masjid. Mundur 1-2 langkah saja. Masya Allah. Warawati, dan ada pun sholat sunnah rawatib tadi menutupi yang bolong-bolong yang wajib tuh. Emang Ustaz, sholat kita bolong yang wajib banyak, di antara kita kagak khusyuk. Ya, ada yang banyak pikirannya, 1 rakaat pertama mikirin rumah, 1 rakaat kedua mikirin kantor, ada ya. Inna syaitana yati ala ahadikum. Setan itu paling tahu kalau orang lagi ibadah, dia datang ketika sholat. Setan gak datang ketika kita tidur. Setan gak datang ketika kita lagi maksiat. Dia datangnya kalau kita lagi mau ibadah. Buktinya apa? Nonton bola 3 jam, gak pengen kencing, gak pengen kentut. Pas habis wudhu ada aja tuh urusannya. Afqal ala nas. Setan itu punya kebiasaan untuk menggoda manusia di dalam ibadahnya. Maka setan paling banyak justru sebetulnya ada di masjid. Mengganggu apa? Mengganggu orang biar gak khusyuk. Masjidnya kecakepan, agak sulit Pak. Khusyuk di masjid Kubah Mas Depok. Mikirin itu emas. Jadi kalau sholat dana ini masih urusannya. Banyak orang kampung saya lihat kalau datang ke masjid Kubah Depok, imam Kubah Depok itu kakak saya. Jadi kalau Allah itu rata-rata berbeda Pak. Ya, ini benar nggak Mas? Nah iltifat itu namanya, bagian dari ketidakhusyukan. Semua kemudian wamin asaris salah, tanda bekas salat boleh jadi alhamdulillah jika ada tanda di dahinya. Min asari sujud di dalam surah Shaf itu ada bekas sujud. Ya bila ada titik 2 itu bonus dari Allah. Tapi tidak semua titik 2 adalah bekas sujud. Percayalah sama saya. Saya punya teman agak gemuk, sholatnya jarang, tapi ada titik 2. Oh ternyata kalau dia sujud itu berat badannya menimpa jidatnya. Jadi dia nggak pernah sholat tapi jidatnya paling hitam. Masya Allah. Ya. Jadi ada keuntungan dia gendut itu. Dan asal sholat, bekas tanda sholat bukan di jidat.
di dalam hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Bukan soal gamisnya. Di Saudi yang pakai gamis itu adalah supir dan dia nggak sholat. Kita umrah, kita aja gini, ya syekh, ayo salli. Apa katanya? Nggak ada, sentar aja. Masya Allah. Di Mekah terlalu lah Allah Taala. Hadirin dirahmati Allah. Khusyuk yang kedua setelah terpenuhi rukun dan syaratnya, tidak kemudian tengok-tengok dan lain sebagainya. Khusyuk yang kedua adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati di dalam sholat. Syukur-syukur dumul ain, menangisnya air mata kita. Sudahkah kita tumpahin tadi seperti gelombang terakhir? Allahu Akbar. Caranya gimana? Jadikan sholat ini adalah sholat terakhir. Saya berangkat ke Kejaksaan Agung, salah satu vokalis, salah satu ahli sholawat di sebuah majelis besar, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya sepadan dengan saya, sehingga dalam sholat zuhur ini jangan-jangan ini yang terakhir. Hadirkan kematian ketika sholat, maka akan menjadi khusyuk. Hadirkan sesuatu dari zat Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah diceritakan beliau tertimpa saham. Saham itu apa namanya? Sahmun itu anak panah. Ketika mau dicabut, jangan dicabut. La tadfa hatta usolli, sampai saya sholat. Ternyata sholat menjadi anestesi, menjadi bius. Cabut anak panah ini ketika saya sholat. Kalau saya sholat saya nggak merasakan apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Imam Ali, kita jangan kata anak panah, nyamuk berasa bener. Nyamuk berasa bener, bagaimana anak panah ini? Anak panah nggak terasa di Imam Ali. Allahu Akbar. Nah, sholat ini adalah sebuah awal dari amal. Awal ma yuhasibu ala ummati as-salat. Idza salat amalu kullu wa idza fasada amalu kullu. Salat itu ukuran awalnya. Kalau salatnya sudah baik, amalnya baik. Agak naif menyumbang 2000 yatim tapi nggak salat. Saya pernah menghadiri sebuah santunan yatim yang nyantunin 2000 yatim nggak salat. La haula wala quwwata illa billah. Waktu salat asar kita ajak salat, sebentar Pak Ustaz kita ada urusan gini. Saya nggak salat ya. Tapi yang disumbang 2000 yatim, masya Allah. Awal dari apa yang ditanya oleh Allah adalah as-salat. Salat itulah nanti yang menjadi ukuran semua amal. Mau haji, mau umrah, mau puasa, salat. Hatta tidak ada amal yang boleh ditinggalkan kecuali salat. Kalau haji, nggak semua orang wajib haji. Ya, kalau dia miskinnya awet. Waktu Allah ciptain miskin pakai formalin awet kok. Jangan-jangan ke haji ke Monas gak nyampe-nyampe itu orang kampung ya. Akhirnya dia nggak pernah haji, boleh manis atau ilaihi sabila. Yang kedua puasa. Nggak semua orang wajib puasa. Orang tua yang sudah pikun, yang sudah nggak bisa lagi mampu, jangankan orang tua. Saya pernah punya asam lambung akut 5 hari nggak bisa puasa, nanti diganti dari yang lain. Atau mereka orang-orang yang sudah tua renta, tidak punya kemampuan istitoah, musafir saja bisa mengqadha di hari yang lain. Puasa, zakat, apalagi zakat 93,6 gram konversikan dengan rupiah. Katakan 93,6 gram, berapa 1 gram ya Pak? Saya termasuk orang yang nggak pernah berhubungan bertahun-tahun dengan toko emas. Berapa kita punya harga? Misalnya 800 rupiah dan 800 ribu. Katakanlah emas 93,6 gram memberat setahun dari dipakai. Ingat, perhiasan itu yang dari dipakai, yang berkala yang dipakai nanti itu. Jadi kalau antum mau curang-curangan sama Allah, pakai aja itu semua. Allah, pakai aja itu semua. Banyak ibu-ibu akhirnya karena takut kena zakat dipakai semua jarinya. Masya Allah. Takbir atau ihramnya bunyi gerinjing. Masya Allah. Ibu-ibu kondangannya la haula wala quwwata illa billah. Dia mau kadalin Allah. Bagi orang yang demikian 93,6 maka dikeluarin daripada 2,5% yang katakan 700 ribu setahun. Jarak 93 katakanlah 33 sampai 35 juta rupiah. Setahun 700 ribu sampai 800 ribu, hitung saja. Sedikit yang diminta umat ini. Tapi
Tapi yang dasar pelit, ya pelit susah. Orang kalau pelit susah. Hati-hati yang punya pelit nih, yang punya penyakit pelit. Allah punya 9 utusan. Arsalallahu junudan lam taroha. Apa utusan Allah? Penyakit akut, gagal ginjal, jantung, gagal jantung, stroke. Allah. Apa enaknya punya 2 miliar rupiah, maaf mulutnya mengor, bubur aja gak masuk. La haula wala quwwata. Punya penyakit. Yang kedua, kolega yang merugikan, pencatat keuangan yang menghabiskan harta. 3, anak yang dikasih anak fitnah, narkoba, habis harta untuk narkoba. Atau kebakaran, sekaligus habis kebakaran. Atau musibah bencana selain kebakaran seperti bencana alam, banjir, habis harta. Jadi sebelum Allah kirim yang 9 pasukan ini, atau pencuri yang mengambil di rumah tangga kita, sebelum Allah kirim pasukan yang gak kelihatan ini, maka segera keluarkan zakat. Tapi tidak semua orang wajib zakat. Nah, tertinggal 2 dari rukun Islam. Ada haji, ada puasa, ada zakat. Tinggal 2, sholat dan syahadat. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi Islam hanya karena syahadat? Sholat, lagi tidur wajib sholat, lagi perang wajib sholat, lagi kesusahan wajib sholat, lagi senang wajib sholat, musafir kosong jamaah. Coba, atau dia tidak sampai 90 km, musafir itu wajib jaraknya 90 km. Ingat Pak, beda jarak tempuh, beda waktu tempuh. Yang diminta dalam fikih itu jarak, bukan waktu. Kalau waktu relatif, sekarang Surabaya aja 2 jam beres. Tapi boleh dalam kosong jamaah, boleh karena jarak yang dihitung 90 kilo. Dari sini ke Grogol bisa 5 jam Pak. Benar, dari Wiono kita masuk. Waktu sudah masa 2:30 sampai Grogol badan maghrib bisa Pak. Ban pecah, kagak nolongin. 4 jam di tol longo aja ya. Itu musibah deh. Artinya Pak, jarak tempuh dan waktu tempuh beda. Sekarang Bandung itu 40 menit. Kalau ngikutin waktu tempuh, nggak ada kosong jamaah Bandung, nggak ada. Tapi kaidah di dalam fikih itu harus pakai jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Artinya Bapak ke Bandung mau kosong jamaah sudah boleh, karena itu melewati 90 km. Jadi sholat nggak ada yang ditinggali. Bahkan kita lihat pasukan-pasukan di sana, sahabat-sahabat kita di Palestina, mereka tidak tinggalin sholat. Kenapa mereka? Justru mereka takut kalau ninggalin sholat. Karena ninggalin sholat berarti ninggalin Allah. Allahu Akbar. Salah satu pimpinan TNI AU, Pak, saya berkesempatan peringatan Maulid bertemu bintang 3. Saya tanya sama beliau, Pak, saya kan anak bangsa Pak. Saya mau tanya Pak, itu Palestina kalkulasi kemenangannya gimana? Di bintang 3 Pak. Ngomongnya apa? Dia tunjuk ke atas. Ini bintang 3 kita ya. Dia tunjuk ke atas di Kodiklat AU, Mode Pendidikan Latihan Angkatan Udara. Dia tunjuk ke atas. Maksudnya apa? Kalau nggak ada Allah, kota sekecil Palestina, negara sekecil Palestina sudah habis susah. Bayangkan bintang 3 kita saja yang punya perlengkapan apa? Dia bilang kalau tidak akan ada Allah. Maka intan sallallahu ya sallallahu wa bintang nama. Mari kita perkuat salat kita, khusyuk kita. Mudah-mudahan syukur ya Allah, kita mati dalam keadaan lagi sujud. Amin. Kita mati dalam keadaan lagi sholat. Amin. Bukan lagi meninggalkan sholat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.